Hey, masuklah. Saya akan bercerita di jalan. Saya sedang dikejar dan kita akan melompat ke masa lalu. Cepat. Baik, kita aman sekarang. Saya akan menceritakan semuanya. Tapi pertama, saya ingin kamu belajar sedikit tentang sejarah mobil. Ini penting. Kamu akan tahu alasannya nanti. Baiklah, kita mulai dari awal sekali. Dan kita berkendara pelan karena jika tidak, kamu tak akan bisa melihat dengan baik. Lihat pohon apel itu? Dan seseorang di bawahnya? Jangan ganggu dia, karena itu adalah Sir Isaac Newton. Ya, sang Sir Newton. Pada tahun 1687, dia menerbitkan karyanya, Hukum Gerak Newton. Bisa dibilang, hukum inilah yang dibutuhkan para insinyur mekanik untuk mulai berpikir tentang automobil. Namun, butuh hampir seabad sebelum keajaiban terjadi. Mari kita percepat. Dan disinilah kita, tahun 1769. Saya harus menurunkan kecepatan lagi karena kita menyalip kendaraan jalanan pertama dalam sejarah. Itu adalah mobil tenaga uap yang ditemukan oleh Nicholas Joseph Cunnel. Tujuan awalnya untuk keperluan militer. Mobil itu hanya punya 3 roda dan lebih mirip traktor dibanding mobil sungguhan. Sebab mesin uapnya memakan sebagian besar ukuran dan beratnya. Pastinya, itu adalah kendaraan yang berat. Hanya mampu bergerak dengan kecepatan 4 km per jam. Tapi itu merupakan terobosan. Banyak prototipe lain muncul setelahnya. Dan di antara yang sukses ada kereta listrik yang dibuat oleh Robert Anderson di Skotlandia. Tahun berapa itu? 1839. Pegangan erat-erat, kita melaju lagi. Ini dia, kendaraan yang masih mentah. Tapi pikirkan saja, kereta ini adalah mobil listrik pertama dalam sejarah. Tunggu, apakah itu Elon Musk? Oh, bukan, maaf. Pokoknya, benda ini bergerak tak jauh lebih cepat dari pendahulunya yang bertenaga uap. Kecepatannya sekitar 6 km per jam. Tolong menyingkir dari jalan, ya. Pada saat yang sama, lihat ke sekeliling. Mobil uap ada di mana-mana. Tapi ini adalah hari-hari terakhir mereka. Karena pada tahun 1840, mereka akan dilarang di Britania Raya. Mereka terlalu berat untuk digunakan di jalan biasa. Saya akan membawa kita melompat ke tahun 1845 sekarang. Tunggu, itu dia. Lihat, sebuah jalur kereta api sedang dibangun di kejauhan. Itu adalah hasil dari larangan mobil uap. Mobil layak pakai pertama ditemukan pada tahun 1886. Dan ada 2 orang yang berperan. Mari kita lihat. Kita sedang berada di Jerman. Lihat mereka? Di sebelah kiri adalah kendaraan roda 4 yang lebih tradisional buatan Gottlieb Daimler yang juga tidak dijual. Di sebelah kanan adalah mobil bertenaga bensin yang dibuat oleh Carl Friedrich Benz. Mobil ini punya 3 roda dan tidak pernah dijual. Keduanya adalah eksperimen insinyur yang berbakat dan seperti yang akan kamu lihat sebentar lagi, keduanya cukup sukses. Kita baru saja melompat ke tahun 1891 dan kamu bisa melihat banyak mobil Peugeot di sekitar kita. Mereka semua menggunakan mesin yang dipatenkan oleh Benz dan Daimler yang membangun model awal mereka untuk menjualnya. Tapi, jika maju ke tahun 1901, kita akan melihat mobil Mercedes pertama yang dirancang oleh Wilhelm Maybach, mitra bisnis Daimler. Omong-omong, amatilah sekitar kita dengan baik. Lihat, belum ada banyak mobil yang menyebabkan macet, tapi umumnya bentuk mereka sama. Itu adalah Benz Velo. Mobil pertama yang diproduksi dalam jumlah besar dan dengan bentuk serupa. Sebelumnya, setiap mobil punya bentuk unik, dan kamu bahkan bisa menemuinya saat ini. Sekarang, mari kita bergerak cepat melintasi Amerika Serikat. Di sini, pada tahun 1893, tentunya sebelum masa kita saat ini, Charles dan Frank Duryea bersaudara merakit mobil bertenaga bensin pertama mereka dan segera menjadi produsen mobil terbesar di Amerika Serikat. Saat ini, yaitu tahun 1901, mereka telah menjual puluhan limosin mahal yang jarang kamu lihat di antara kerumunan kereta tanpa atap dengan bentuk serupa. Ini adalah Curved Dash Oldsmobile, mobil produksi massal pertama di Amerika Serikat. Ransom Ellie Olds menciptakan prototipe lini perakitan dan pindah ke Detroit untuk memulai usahanya. Mobilnya akan berada di puncak dunia otomotif dalam 3 tahun ke depan. Tapi, kita akan melewatinya ke 7 tahun berikutnya dan menuju tahun 1908. Karena, disinilah hal yang sebenarnya dimulai. Lihat bentuk di depan kita itu? Mengingatkanmu pada sesuatu? Sebab itu adalah Model T, mobil produksi massal Henry Ford yang paling terkenal, Tin Lizzie. Berkat lini perakitan yang canggih, untuk merakit satu Model T hanya dibutuhkan 93 menit. Bayangkan, apa yang terjadi dengannya dalam
Katakanlah 20 tahun? Mari kita lihat. Ini dia, tahun 1927 dan jalanan dipenuhi Lizzie. Saat ini, Ford telah memproduksi lebih dari 15 juta Lizzie dan meningkatkan mutunya setiap tahun, menjadikannya lebih efisien dan nyaman, namun tetap terjangkau, serta berwarna hitam. Lihat, itu favorit saya. Lihat, model T yang menuruni bukit itu? Sebenarnya ia naik, tapi bergerak mundur. Bahan bakar mengisi mesin dengan bantuan gravitasi dan gigi mundur memberinya lebih banyak tenaga saat berada di lereng. Baik, saya rasa kita sudah terjebak dalam kemacetan ini cukup lama. Bagaimana kalau kita melewatkan 1 atau 2 dekade? Saya akan menekan ini dan... Tahun berapa ini? 1937. Berarti 1 dekade. Kemacetan bahkan lebih parah. Tapi setidaknya kita tidak terjebak di dalamnya. Oh, wow. Lihatlah mobil keren itu. Itu Duesenberg Model J, mobil termewah dan terkuat di paruh pertama abad ini. Bayangkan saja, mesinnya menghasilkan 265 tenaga kuda dan versi superchargernya mencapai 320 tenaga kuda. Hey, mobil itu meninggalkan kita. Mari kita coba kejar. Saya ingin tahu siapa yang ada di dalam mobil Duce ini, karena hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Tapi sepertinya mobil itu melaju terlalu cepat bahkan untuk saya. Luar biasa. Baiklah, mari kita melompat ke depan sekali lagi dan melihat apa yang menanti kita di sana. Ini tahun 1965 dan industri mobil sedang tren. Yang kamu lihat di kedua sisi kita adalah mobil Ford, Chevrolet, Chrysler, dan DeSoto. Bahkan ada satu Edsel, mobil turunan Ford yang hanya bertahan selama 3 tahun. Dan tentu saja ada banyak Mustang. Mobil ini terus bertahan, bahkan di zaman kita. Mereka masih populer. Julukannya adalah mobil kuda poni, dan mereka memunculkan model serupa dari beragam pabrikan. Melompat lagi? Kaget ya? Kita berada di tahun 70-an, dan ada banyak sekali mobil muscle. Saya tak akan memberitahu kamu tahun persisnya. Jangan paksa saya. Tapi lihat saja di sekitarmu. Tidak ada garis halus di mobil itu. Mobil yang super jantan. Mereka sangar, kuat, dan keren. Baiklah. Meski saya ingin bertahan, kita harus terus maju. Ini tahun 1985, dan saya yakin kamu tahu apa yang akan saya tunjukkan kepadamu. Kita akan berhenti di sini dan meninggalkan mobil saya. Keluarlah dan ikuti saya. Ya, itu adalah DML-12 DeLorean. DeLorean yang legendaris itu. Saya kehabisan kata-kata. Kita akan melakukan lompatan berikutnya. Lalu, coba tebak, kembali ke masa depan. Kita sekarang berada di tahun 90-an. Dan ini adalah era krisis ekonomi global. Tren mobil muscle sudah lewat, dan orang-orang membutuhkan kendaraan sederhana yang lebih terjangkau. Itu sebabnya apa yang kamu lihat dari jendela jauh dari kata sempurna. Lampu depan plastik dan spakbor bentuk sederhana. Segalanya untuk menarik konsumen yang belum punya uang. Semua mobil di luar umumnya terlihat sangat mirip, karena pada dasarnya memang begitu. Agak menyedihkan. Pada tahun 2000-an, keadaan makin buruk. Lihat saja itu, mobil terlihat seperti kapal selam, namun bentuknya lebih berlekuk-lekuk. Ini adalah masa percobaan, dan hasilnya buruk. Namun perlahan, semuanya menuju ke tahun 2010-an. Hampir sampai di masa kita. Jepang mendominasi desain mobil, dan semua orang mulai mengikutinya. Lekuk yang tajam, digabungkan dengan bentuk bodi yang mulus. Dan inilah saatnya saya melakukan lompatan terakhir dan menceritakan semua tentang orang yang mengejar saya. Bersiaplah. Baik, 2019 dan mereka tepat di belakang saya. Tapi seperti janji saya, beginilah ceritanya. Tengoklah ke kursi belakang. Lihat gulungan kertas itu? Itu cetak biru untuk mobil masa depan. Lihat bagaimana mobil sudah berubah. Mereka mulus, aerodinamis, dan mengutamakan kenyamanan. Tapi yang ini sangat berbeda. Siap atau tidak, kita mendekati portal ke masa depan. Persiapkan dirimu, kita meluncur. Ini tahun 2070, dan mobil, ya, sangat berbeda. Keluarlah dari mobil dan lihat sendiri. Indah bukan? Lebih dari setengahnya terbang, sementara yang lain bergerak dengan gaya magnetis. Bentuk aerodinamis sempurna dan tak ada lagi kemacetan. Hanya karena tak ada pengemudi. Setiap mobil mematuhi aturan karena manusia tidak lagi diperbolehkan memegang kemudi. Pengendara manual hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Jika kamu sudah selesai memandangi kota masa depan, saya akan dengan senang hati mengantarmu kembali ke zaman kita. DeLorean, ayo pergi! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini,
klik tombol suka di video